Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Istri Yang Ku Benci, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih and so just try keep up with me. Perempuan jalang, teriak Reni yang membuat Wulan menghentikan langkahnya dan berbalik badan. Mbak Reni? Mbak Reni? Ucap Arum saat itu dia sedang berkunjung ke sana karena memang hari ini adalah hari libur kerjanya. Wah, ternyata ada kamu juga Arum di sini. Gak nyangka kalau kita akan bertemu di sini, mantan adik iparku. Ucap Reni setelah tahu ada Arum di sana. Karena tadi Arum tertutup tiang rumah sehingga Reni baru bisa melihatnya setelah benar-benar sampai di depan pintu utama rumah. Reni sangat tidak menyangka akan bertemu kembali dengan Arum. Wanita yang sempat ia curigai sebagai selingkuhan Tommy kini malah menjadi sekutu dari selingkuhan yang sebenarnya. Biarkan saja, Pak, ucap Wulan saat Pak Madun akan mengusir Reni. Dia tamu saya, Pak. Tidak apa-apa. Gak sudi aku disebut sebagai tamu perempuan murahan seperti kamu. Mbak, tolong yang sopan ngomongnya. Mbak tamu di sini, ucap Arum. Diam kamu, menantu tidak tahu diri. Istri macam apa kamu sudah lari dari rumah dan sekarang malah membela pelakor? Loh, bukannya Mbak juga pernah melakukan hal yang sama, membela pelakor? Sengit Arum seraya melirik sekilas ke arah Karina yang sontak melebarkan matanya. Untuk sejenak Reni terdiam. Apa yang Arumi baru saja katakan sangatlah benar. Karena dulu dia pun membela Karina saat Randy membawanya pulang sebagai calon istri baru. Lebih baik kita masuk saja, Mbak. Kita bicara di dalam supaya lebih nyaman, ajak Wulan dengan ramah. Kamu gak usah berpura-pura baik. Setelah merebut suamiku ternyata kamu juga sudah berlagak seperti nyonya di rumah ini. Mbak, tinggalkan suamiku. Ambil saja semua hartanya tapi tinggalkan suamiku, gundik sialan. Ucap Reni perkataannya mulai menyakiti hati Wulan. Namun Wulan berusaha bersikap tenang dan mencoba untuk tidak tersinggung. Wulan paham akan kemarahan itu. Ia mempersilahkan Reni mengeluarkan semua keluh kesahnya karena memang Reni berhak akan itu semua saat ini. Mbak, aku minta maaf atas semua ini, Mbak. Aku sadar kalau aku memanglah sangatlah salah, lirih Wulan. Kalau kamu sadar, harusnya kamu pergi tinggalkan suamiku, bukan malah semakin berani. Kalian sudah berbuat salah. Kalian menyakitiku. Aku minta maaf, Mbak. Tapi jujur saja, aku tidak bisa meninggalkan Mas Tommy. Karena anak kami sangat membutuhkan sosok ayahnya kelak. Ucap Wulan seraya mengelus perut buncitnya. Melihat itu Reni semakin meradang. Ia bergerak mendekati Wulan dan berusaha melayangkan tamparan. Namun Arum bergerak cepat menahan serangan tersebut. Lepaskan tanganku, ipar sialan. Tidak akan pernah, Mbak. Mbak akan melukai seorang wanita hamil. Dia pantas mendapatkan semua itu. Meskipun pantas, tapi tidak untuk saat ini, Mbak. Kandungannya tidak punya salah apapun. Ucap Arum yang berusaha menyadarkan Reni. Reni terus berusaha mendekati Wulan. Meskipun Arum dan Pak Madun sudah menahannya, tenaganya cukup kuat karena diiringi dengan sebuah emosi. Lepaskan, Reni! Semua sontak terdiam. Suara bariton Tommy membuat suasana gaduh mendadak menjadi hening. Tommy yang lupa membawa laptop terpaksa berbalik arah. Dan beruntung kelupaan itu membawa dirinya tepat waktu di kegaduhan tersebut. Apalagi yang kamu lakukan di sini, ha? Mas, aku... Apalagi yang kamu inginkan, Reni?
Aku rasa semuanya sudah cukup jelas di kampung. Aku mau kita berpisah dan tolong jangan ganggu rumah tanggaku bersama dengan Wulan. Aku mencintainya. Tegas Tommy yang berhasil membuat air mata Reni mengalir deras. Reni menggelengkan kepalanya perlahan. Sungguh ia tidak ingin lagi mendengar kata-kata menyakitkan tersebut. Hati sudah sangat rapuh, namun otaknya bersikeras ingin kembali mencoba mengiba. Aku masih mencintaimu, Mas. Tetapi aku tidak lagi. Cintaku saat ini hanya untuk Wulan dan calon anak kami. Ucap Tommy dengan suara yang terdengar semakin tegas. Mas, jangan kasar. Lebih baik ajak Mbak Reni masuk dan kita bicara di dalam saja. Bisik Wulan kepada sang suami. Tidak perlu sayang. Sebaiknya dia pergi dari sini. Aku sudah muak dengannya. Tapi Mas, sudahlah sayang. Wulan terpaksa menutup mulutnya. Ia sama sekali tidak bisa melawan perintah sang suami. Selain karena memang Tommy sudah sangat muak dengan drama yang Reni sebabkan dari kemarin. Sebaiknya kalian pergi sekarang. Jangan sampai aku menggunakan kekerasan untuk mengusir kalian dari rumah ini. Semua ini karena ulahmu perempuan jalang, perempuan sialan, gundik. Karena kamu rumah tanggaku hancur. Kamu merenggut kebahagiaanku. Kamu perempuan sialan. Seru Reni dengan suara yang semakin meninggi dan terdengar sedikit bergetar. Cukup Reni. Mbak, sudah yuk. Lebih baik kita pergi saja dari sini. Ajak Karina seraya berusaha menarik tangan Reni agar pergi dari sana. Lepas. Reni menepis tangan Karina. Ia maju beberapa langkah hingga tepat di depan sang pria tercinta. Kamu menceraikan aku gara-gara kehamilan gundikmu, Mas. Maka aku akan doakan anak itu lahir dalam keadaan menyedihkan. Bila perlu dia mati. Bukan hanya Tommy yang terkejut akan sumpah mematikan Reni. Namun semua orang yang hadir di sana, terlebih yang Wulan langsung merasa lemas dan memegang perutnya. Reni, hardik Tommy. Aku doakan anak haram itu mati. Teriak Reni semakin kencang. Air mata dan kemarahan kini menjadi satu. Dan plak. Sebuah tamparan mendarat mulus di wajah Reni. Ia terhuyung jatuh karena tamparan itu, disertai tenaga seorang pria yang sangat kuat. Reni Widya Putri, aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu. Talak 3 yang akhirnya menggema di telinga Reni. Suara lantang Tommy membuat semua yang hadir di sana terkejut. Kemarahan yang dipicu hinaan Reni membuat dia akhirnya benar-benar harus kehilangan sang suami. Wajah Reni memerah, badannya mulai bergetar hebat dan kemudian tangisnya seketika pecah. Perlahan emosinya berganti dengan ketakutan dan otaknya kembali bekerja dengan baik. Reni mulai menyadari kalau yang dikatanya tadi sudah sangatlah salah. Mas, lirih Reni seraya menatap sudut Tommy. Tommy, sialan! Teriak seseorang yang datang dengan langkah yang cepat dan langsung melayangkan sebuah pukulan ke wajah tampan Tommy. Tommy yang tidak tahu akan pukulan mendadak itu langsung terhuyung ke belakang. Bukan hanya satu pukulan saja, namun Randy berhasil memukul perutnya juga. Randy! Seru Karina dan Reni hampir bersamaan. Mas! Pekik Wulan histeris melihat suaminya diserang secara mendadak. Berani sekali kamu mengatakan semua itu kepada Mbak Reni. Hardik Randy setelah melayangkan pukulan yang membuat Tommy terhuyung ke belakang. Melihat kemarahan di wajah Randy, Tommy sama sekali tidak takut. Ia menyeka sudut bibirnya yang mengeluarkan cairan merah dan kemudian tersenyum. Nampak tenang namun berhasil membuat Randy semakin marah. Brengsek, setelah menduakan Mbak Reni kamu malah langsung mencampakkan dia begitu saja. Randy kembali melayangkan pukulan. Namun kali ini Tommy sudah siap dan membalas pukulan itu sehingga membuat Randy yang terjatuh kali ini. Tommy yang terbiasa melakukan olahraga Muay Thai dan juga boxing tentu saja bisa dengan mudahnya mengalahkan Randy. Beberapa pukulannya bahkan membuat Randy langsung kalah. Mas, cukup! Seru Wulan. Ia berusaha meraih tangan Tommy agar menghentikan pukulannya kepada Randy. Cukup mas, lepaskan sayang. Orang tidak punya sopan santun dan sok suci ini perlu dikasih pelajaran agar bisa mengaca dirinya sebelum menghakimi orang lain, ucap Tommy.
Amarah sudah terlanjur menguasai pikirannya. "Sudah cukup, Mas. Kamu bisa membunuhnya," lirih Wulan. Suaranya terdengar bergetar karena memang saat ini Wulan mulai ketakutan melihat kemarahan sang suami. Sementara Randy sudah berada di pelukan sang ibu. Kedatangan Randy dan Maya tepat di saat Tommy mengucapkan kata talak sehingga memicu emosi sang adik. Meski hubungan Randy dan Reni mulai kurang baik, namun sebagai seorang adik, tentu saja Randy tidak bisa menerima saat sang kakak diceraikan begitu saja demi wanita lain. "Ibu gak menduga kalau kamu bisa sejahat ini sama Reni, nak Tommy. Dia sudah jauh-jauh datang ke sini hanya karena ingin memperbaiki rumah tangga kalian. Tapi apa ini, nak Tommy? Bukan hanya menyakiti Reni kamu juga membuat Reni terluka," ucap Maya yang berusaha keras menahan tangisannya saat ini. "Tidak, Bu. Aku tidak mau berpisah. Tolong katakan kepada Mas Tommy, Bu. Jangan ceraikan aku," ucap Reni memohon. Suaranya bahkan mulai terdengar parau karena tangisan. Ibu mana yang tidak terluka anaknya disakiti? Ibu mana yang bisa menerima saat anaknya dikhianati lantas dibuang bak sampah? Namun Maya tidak menyadari bahwa yang dirasakan Reni saat ini pernah juga dirasakan menantu perempuannya dulu. "Jangan menangis, sayang. Hapus air matamu, nak. Dia tidak pantas untuk kamu tangisi." Maya menyeka air mata sang anak dengan tangannya, mencoba menenangkan Reni yang histeris saat ini. "Tolong, Bu. Tolong katakan kepada Mas Tommy. Tolong bujuk dia agar dia tidak menceraikan aku, Bu. Aku mohon. Lebih baik kalian semua pergi dari sini sebelum saya memanggil polisi," ucap Tommy dengan tegas. "Mas," lirih Reni. Ia berusaha mendekat namun Maya menahan dirinya. "Kami yang akan melaporkan ke polisi, bajingan. Jangan pikir setelah menyakiti Mbak Reni dan aku, kamu bisa bebas begitu saja." "Bajingan? Kamu menyebutku bajingan? Apa kamu lupa kalau kamu juga adalah bajingan? Membawa perempuan lain ke rumah di saat istrimu baru melahirkan anak kalian. Bajingan mana yang di antara kita berdua? Aku yang diabaikan istrinya, atau kamu yang mengabaikan istrimu?" Ucapan Tommy seketika membuat Randy terdiam. Sejenak ia meluapkan bahwa Tommy dulu ada di saat dirinya membawa Karina ke rumah mereka. Dulu dianya juga melakukan kesalahan yang sama. Bahkan bisa dikatakan bahwa Randy jauh lebih bajingan. Setelah mengabaikan sang istri dan tidak bersedih akan kepergian sang anak, Randy malah menikahi perempuan lain dan berusaha mencampakkan Arum. "Mas, maafkan aku, Mas. Aku janji aku akan berubah dan tidak akan mengabaikanmu lagi. Aku janji akan menjadi istri yang baik untukmu, Mas. Aku janji." "Sudahlah, Mbak. Jangan rendahkan harga diri Mbak di depan pria brengsek itu." "Sama-sama pria brengsek jangan saling menghakimi, Ren," ucap Tommy dengan suara yang tenang. Baru saja akan kembali menyangkal ucapan Tommy, Randy dikejutkan dengan kehadiran Arum di sana. Arum yang tadi sempat ke dalam karena ingin buang air kecil kini dikejutkan dengan keberadaan Randy dan Maya di sana. "Bang Randy," lirik Arum, langkahnya terhenti seketika. "Arum?" seru Randy dan Maya hampir bersamaan. Mereka sama-sama terkejut dan juga yang membuat Randy semakin terkejut adalah penampilan Arum saat ini. Tidak ada lagi daster lusuh yang robek di mana-mana. Tidak ada lagi wajah pucat dan juga mata sendu. Penampilan Arum sangat cantik saat ini meskipun masih terkesan sederhana. Namun jauh lebih enak dipandang mata dibandingkan saat bersama Randy dulu. "Kenapa Arum di sini?" tanya Maya dengan heran. "Arum sekongkol sama pelakor itu, Bu," bisik Karina yang berusaha memanasi mertuanya. "Sekongkol? Kurang ajar. Dasar menantu tidak tahu diri," hardik Maya dengan tatapan tajamnya. Jika dulu Arum akan menunduk saat Maya menatapnya demikian, namun saat ini tidak. Arum membalas tatapan itu dan bahkan tersenyum tipis. "Apa yang kamu lakukan di sini, Arum? Jadi alasan kamu minggat dari rumah karena mau numpang hidup mewah sama suami kakak iparmu sendiri?" "Maaf, Bu, tapi itu bukan alasan yang sebenarnya," jawab Arum dengan tenang.
Walaupun sebenarnya saat ini ia masih merasa sedikit takut karena bagaimanapun hubungan dirinya dan Randy masih suami istri. "Jangan pergilah Arum, kamu sama jahatnya dengan mereka," ucap Randy seraya menunjuk ke arah Tommy dan Wulan. "Bertahun-tahun kami menampungmu dan memberimu makan gratis, dan ini balasanmu kepada kami. Sungguh kamu tidak tahu malu, Arum." "Aku tidak menumpang di rumah kalian, Bu. Aku datang sebagai menantu ibu. Dan juga semua makanan yang aku makan sudah kubayar dengan tenaga dan juga beban pikiran. Aku memang kabur saat itu, tapi keberianku juga atas permintaan menantu perempuan kali itu," ujar Arum seraya melirik ke arah Karina yang sontak melebarkan matanya. Apa-apaan kamu, Arum? Kamu berusaha memfitnahku di sini." "Aku tidak sedang memfitnahmu. Dan sebelumnya aku juga ingin mengucapkan terima kasih kepadamu, Karin. Kalau bukan karena uang 25 juta yang kamu berikan, mungkin aku tidak akan sampai di tahap bahagia ini dan juga bisa membayar hutang budeku kepada ibu mertua kita." Enggak. Jangan bilang kalau yang 25 juta yang kamu pinjam dariku untuk membayar keberian Arum bukan karena arisan, Karin?" tanya Reni. Ingatan tentang bagaimana manisnya ucapan Karina saat meminjam uang kembali terngiang di kepalanya. Reni baru menyadari bahkan setelah 1 tahun berlalu, tidak ada perhiasan 1 set dan uang 100 juta yang Karina janjikan diterimanya sampai saat ini. "Mungkin saja, Mbak, karena aku mendapatkan uang 25 juta dan pergi atas permintaan Karina yang ingin jadi satu-satunya menantu perempuan di rumah kalian. Aku dengan senang hati menerimanya, karena memang aku sangat ingin berpisah dengan pria yang minim tanggung jawab seperti Bang Randy." Karina semakin menundukkan kepalanya. Sungguh tidak ada kata-kata yang terlintas di benaknya saat ini. Karina tidak menduga kalau kedatangannya ke kota malah membuat satu rahasia besarnya terbongkar. Untuk berkilah pun rasanya sudah tidak mungkin sekali. Maya, Randy, Reni sudah menaruh tatapan tajam dan dingin kepadanya. Dalam hati Karina mulai berusaha ikhlas, karena sangat bisa dipastikan setelah sampai di rumah dirinya akan disalahkan habis-habisan. Entah hukuman macam apa yang akan menunggu. Yang pasti Maya tidak mungkin memaafkan Karina begitu saja. "Siap-siap kamu, Karin," ucap Maya. "Keterlaluan kamu, Karin. Kamu membohongiku." Reni yang semula menangis karena Tommy kini ikutan memarahi Karina. Namun tidak dengan Randy. Ia tidak marah kepada sang istri karena memang saat itu dirinya pun ingin Arum pergi. Tetapi saat ini setelah melihat penampilan Arum yang berubah, Randy seolah melihat kembali Arum saat sebelum menikah dengannya. "Lebih baik kalian pergi dari sini. Jangan mengganggu ketenangan orang lain dengan tingkah laku kalian yang memalukan. Arum, jaga bicaramu. Walau bagaimanapun aku masih suamimu dan ibu adalah mertuamu." Calon mantan suami, calon mantan mertua, dan calon mantan kakak ipar. "Karena aku juga akan segera mengurus perpisahan kita secepatnya," jawab Arum. "Tidak, kalian tidak akan pernah berpisah, Arum. Randy, bawa Arum kembali ke rumah kita," titah Maya. "Loh, kenapa dibawa pulang sih, Bu? Aku gak sudi Arumi kembali kepada suamiku lagi. Lagian kenapa sih, Bu, ngebet banget menahan Arum untuk terus jadi menantu ibu?" ucap Karina. "Diam kamu," sentak Maya yang membuat Karina terhenyak dan terpaksa diam. "Maaf, Bu, tapi aku tidak akan pernah kembali ke rumah kalian ataupun kembali menjadi menantu kalian. Jika terus memaksa, aku akan melaporkan kalian ke polisi." "Arum, seharusnya sejak dulu kamu melaporkan mereka ke polisi, Rum. Mas siap menjadi saksi. Mas tahu benar apa yang mereka lakukan, termasuk dengan ibu Maya yang mendorongmu dari tangga beberapa tahun yang lalu," seru Tommy yang membuat Maya terhenyak. Ingatan Maya berputar kembali ke hari di mana dengan sengaja dia mendorong Arum dari tangga. Arum yang saat itu tengah hamil muda akhirnya mengalami pendarahan, namun beruntung kehamilan masih bisa diselamatkan karena Tommy tepat waktu membawanya ke puskesmas. "Mas benar, tapi aku terlalu bodoh saat itu." Lirih Arum matanya mulai berkaca-kaca.
karena mengingat bagaimana dirinya diperlakukan dengan buruk saat hamil. Selain karena tidak punya kekuatan apapun untuk melawan, Arum juga saat itu masih sangat menaruh rasa hormat kepada suami dan ibu mertuanya. Merasa dipojokkan, Maya kemudian memilih membawa anak-anaknya pergi dari sana. Namun kemarahan mereka tentu saja tidak redup sampai saat itu juga. Kamu bisa saja menceraikan anak saya, tapi akan saya pastikan sebagian kekayaanmu berpindah tangan kepada anak saya karena kamu sudah mengkhianati pernikahan kalian, ucap Maya seraya melirik ke arah rumah mewah Wulan. Silakan saja kalau bisa, tapi kalau kalian menginginkan rumah ini, maka kalian salah. Rumah ini milik Wulan. Saya hanya menumpang di sini. Kamu pikir kami percaya? Tentu saja tidak. Ya terserah kalian saja, jawab Tommy. Perkataannya tidak membuat Maya bisa percaya begitu saja. Sepanjang perjalanan pulang ke kampung halaman, semua orang hanya diam. Reni menatap kosong jalanan yang macet, sementara Karina diam karena mulai takut tentang apa saja yang akan terjadi kepada dirinya setelah sampai di rumah. Cari pengacara yang hebat, Ren. Ibu tidak rela kalau semua kekayaan Tommy menjadi milik perempuan itu. Mbakmu harus mendapatkan bayaran yang mahal atas semua yang dilakukannya kepada mbakmu saat ini, tutur Maya. Baik, Bu. Dan kamu, Karina, siap-siap untuk menerima hukumanmu setelah kita sampai di rumah. Karina mengangguk kepalanya perlahan. Sungguh ia ingin sekali menjambak rambut Arum saat ini. Namun ia juga mulai tersadar dan sedikit menyalahkan diri sendiri karena dulu lupa membuat perjanjian agar Arum menutup mulutnya. Bodoh banget sih kamu, Karin, gumamnya seraya mengacak-acak rambutnya dengan rasa frustasi. Berhari-hari kemudian, sebuah surat dari pengadilan agama sudah sampai ke rumah Maya. Saat itu Karina yang menerimanya karena dia sedang membersihkan halaman rumah. Mbak, nih, ada surat dari pengadilan agama, ucap Karina seraya meletakkan surat tersebut di samping Reni yang dia membisu. Semenjak kepulangan dari rumah Wulan beberapa waktu yang lalu, Reni mulai diam dan tidak pernah mengeluarkan sepatah kata pun. Hari-harinya dilalui dengan melamun dan duduk di halaman depan rumah. Terkadang juga ia akan menangis sampai tangisannya terdengar memilukan. Apa itu? Tanya Maya. Surat dari pengadilan agama, Bu. Kayaknya pengadilan sidang perceraian Mbak Reni sama Mas Tommy. Loh, kenapa bisa cepat sekali? Kemarin Pak Budi bilang prosesnya cukup lama. Semua akan cepat kalau uangnya banyak, Bu, jawab Karina seraya berjalan masuk ke dalam rumah. Maya lantas membuka amplop tersebut. Dan benar saja, itu adalah panggilan sidang pertama perpisahan sang anak. Matanya kemudian teralih menatap sang anak. Reni nampak terlihat sangat menyedihkan. Berat badannya juga mulai menurun drastis karena Reni mulai meninggalkan hobi makannya dan berganti dengan hobi baru, yaitu melamun sepanjang hari. Ibu akan pastikan Tommy membayar mahal semua ini, Nak. Kalau dia tidak bisa kamu miliki, maka semua hartanya akan ibu rampas sampai habis, ucap Maya bertekad. Ia sudah membayar mahal seseorang pengacara kondang untuk mendapatkan harta gono gini yang pantas untuk Reni. Hari persidangan sudah datang. Saat ini Reni datang dengan ditemani Maya, Randy, Karina, dan Pak Budi serta tim pengacaranya. Sementara di sisi lain, Tommy datang tentu saja ditemani Wulan dan pengacara mereka. Tak ada Arum di sana, karena memang Arum merasa tidak berhak untuk ada di saat ini. Sepanjang persidangan berlangsung, Reni masih berusaha mempertahankan rumah tangganya. Namun semua itu tentu saja sudah tidak bisa mengingat kata talak 3 yang sudah Tommy keluarkan. Dan juga keberadaan Maya yang menuntut keras harta gono gini membuat Tommy semakin mantap dengan keputusannya. Sidang berlangsung cukup lama. Tommy bahkan sama sekali tidak mempermasalahkan jumlah uang yang diminta Reni. Namun tetap saja pengadilan akan menilai sesuai dengan harta yang dimilikinya. Setelah persidangan selesai, semuanya keluar dari ruang sidang. Namun Reni tidak langsung pulang. Ia menahan diri di depan pintu ruang sidang sampai Tommy dan Wulan keluar dari sana. Mas Tommy. Reni melepaskan tangan sang ibu dan langsung berlari ke arah Tommy.
Hatinya masih belum bisa menerima kalau mereka benar-benar akan berpisah. "Ada apa lagi, Ren? Jangan membuat keributan di sini," ucap Tommy dengan pelan. Tentu saja Tommy merasa sangat khawatir kalau Reni akan marah dan mengamuk di sana. Namun dugaannya salah karena saat ini Reni malah tersenyum meskipun senyuman terlihat sangat tipis dan menyedihkan. "Tenang saja, Mas. Aku gak akan membuat keributan dan membuat kamu di sini. Justru aku ingin meminta maaf. Maaf kalau aku sudah menyakiti perasaan kalian berdua," ucap Reni yang membuat Tommy sedikit terkejut. "Juga untuk Wulan. Maafkan saya. Maaf kalau hari itu sudah berkata kasar kepadamu dan calon anak kalian. Sekarang aku doakan anak kalian lahir dengan selamat tanpa kurang satupun. Dia besar menjadi anak yang baik dan bisa membanggakan kalian berdua," sambung Reni. "Ren, apa-apaan sih kamu? Kau malah minta maaf sama mereka?" tegur Maya. "Aku salah, Bu. Sudah seharusnya aku meminta maaf." "Kamu gak salah, Nduk. Mereka yang salah dan mereka akan segera mendapatkan hukuman yang setimpal," ucap Maya dengan penuh percaya diri. Pasalnya, hari ini Maya sudah berniat akan melaporkan perselingkuhan Tommy dan Wulan ke polisi. Karena menurut pengacaranya laporan itu bisa membuat Reni mendapatkan harga yang setimpal. "Aku sudah memaafkan mereka, Bu. Aku sudah memaafkan Mas Tommy meskipun dia tidak meminta maaf. Aku mencintai dia. Masih sangat mencintai dia." Lirih Reni, suaranya yang terdengar sedikit bergetar, membuat Wulan menaruh rasa iba. "Maafkan saya, Mbak," ucap Wulan. "Jangan meminta maaf, Wulan. Meskipun kamu salah, tapi kamu tidak sepenuhnya salah. Tolong jaga Mas Tommy baik-baik. Jangan abaikan dia. Dan jadilah istri yang baik buatnya." "Reni, sudah cukup. Ayo kita pulang." "Bu, tunggu sebentar lagi," ucap Reni. Kali ini matanya mulai berkaca-kaca. "Apalagi sih?" hardik Maya yang merasa mulai jengah karena tiba-tiba saja Reni bersikap sangat baik dan lemah lembut. "Mas, bolehkah aku memelukmu untuk yang terakhir kalinya?" pinta Reni dengan penuh harap. Tommy diam. Dia tidak menjawab dan memang sudah tidak ingin lagi bersentuhan fisik dengan Reni. Diamnya Tommy membuat Reni merasa sudah mendapatkan jawaban. "Baiklah, kalau Mas sudah." "Tidak, Mbak. Mas Tommy mau melakukannya," sanggah Wulan yang langsung dibalas tatapan tajam sang suami. "Sekali saja, Mas. Anggap ini adalah bentuk permintaan maaf kita yang tulus kepada Mbak Reni. Aku mohon," bisik Wulan. "Kalau Mas Tommy tidak bersedia, aku gak apa-apa, Wulan. Lagi pula memang tidak seharusnya aku meminta pelukan dengan mantan suamiku." Air mata Reni seketika langsung jatuh saat ia menyebut Tommy sebagai mantan suaminya. Sungguh itu bagikan mimpi buruk yang menjadi kenyataan menyakitkan. Cukup lama Tommy terdiam, namun bujukan dari Wulan yang disertai sedikit ancaman membuat Tommy akhirnya mengalah. Lagi pula ia cukup merasa iba dengan tatapan sendu Reni saat ini. Tadi saat pertama kali bertemu kembali setelah hampir 3 minggu lamanya, Tommy menyadari satu hal. Berat badan Reni yang menyusut drastis dalam waktu singkat, dan juga penampilan murungnya. Pelukan terakhir itu terasa begitu hangat dan sayang untuk Reni lepaskan. Namun ia kembali tersadar dan langsung melepaskan pelukan mereka. "Terima kasih, Mas. Aku harap kalian hidup bahagia," ucap Reni seraya berjalan pergi tanpa menunggu jawaban Tommy. "Awas saja. Aku pastikan kalian tidak akan pernah bahagia setelah ini," ancam Randy kepada Tommy. "Sudahlah, Ren. Ayo kita pulang.
ajak Karina seraya menyeret sang suami untuk segera mengejar langkah kaki Maya dan Reni yang sudah duluan di depan sana. "Di mana mobil kamu parkirkan, Ren?" tanya Maya saat mereka sudah sampai di halaman parkir. "Di ujung sana, Bu. Tunggu sebentar, aku ambil dulu." "Ya udah cepat sana ambil. Kami tunggu di sini." Selama menunggu Randy, Maya dan Karina sibuk memainkan ponsel mereka masing-masing. Entah apa yang membuat Randy lama sekali, sehingga tanpa mereka sadari, Randy sudah berjalan pelan menuju ke jalan raya. Dan brak! Baik Maya maupun semua orang yang hadir di sana sangat terkejut akan suara benturan keras tersebut. Seseorang terlihat terpental setelah ditabrak sebuah truk besar. "Ibu, itu kan Mbak Reni," ucap Karina seraya menunjuk ke arah orang yang terpental tadi. Karina jelas sangat mengenali baju yang dipakai orang tersebut. Pasalnya tadi pagi dialah yang menyiapkan gaun bermotif bunga-bunga besar itu untuk dipakai Reni. "Reni, aku mencintaimu, Mas. Maafkan aku. Dan hiduplah dengan bahagia," lirih Reni di penghujung nafasnya. "Tolong selamatkan anakku, Tuhan. Aku mohon jangan ambil anak perempuanku, aku mohon," lirih Maya. Tangisannya semakin terdengar pilu karena sudah hampir 2 jam Reni berada di ruang operasi. Luka benturan di kepalanya sangat parah dan ada pendarahan hebat yang harus segera dihentikan. Reni sudah terlalu banyak mengeluarkan darah. Tak hanya luka di kepala, kaki Reni juga mengalami patah tulang karena saat tertabrak, dia sempat terpental hingga beberapa meter dan menghantam badan jalan. "Bu, tenanglah. Mbak Reni pasti selamat," ucap Randy. Ia mencoba menenangkan sang ibu yang saat ini sama sekali tidak bisa tenang. Maya bahkan tidak duduk. Sejak tadi ia mondar-mandir dan terus berdoa supaya nyawa Reni bisa diselamatkan. Hatinya sangatlah gelisah dan belum bisa tenang kalau belum mendapatkan kabar bagaimana keadaan anaknya. Sementara di sudut ruangan rumah sakit, Tommy nampak termenung dan pandangan matanya kosong. Baju Tommy berlumuran darah karena tadi dialah yang menggendong Reni hingga masuk ke dalam mobil tanpa memperdulikan berat badan Reni yang masih lumayan. Sepanjang perjalanan menuju ke rumah sakit, Reni sempat membuka matanya sebentar dan tersenyum kepadanya. Tommy merasa sangat bersalah dan juga tidak menyangka bahwa perempuan itu akan melakukan hal nekat. "Mas, minum dulu airnya," ucap Wulan seraya menyodorkan sebuah botol air mineral. "Makasih sayang." "Sama-sama Mas." Wulan kemudian duduk di samping sang suami. Ia juga merasa kaget dan cukup syok akan kejadian yang menimpa Reni. Melihat bagaimana cemasnya sang suami saat ini membuatnya menyadari meskipun sudah bersamanya, namun di dalam hati Tommy masih terselip sempat untuk Reni. Semua itu wajar, karena Reni adalah istri pertama Tommy. Perempuan pertama yang menjadi pendamping hidup Tommy saat dirinya belum semandiri saat ini. Tadi saat pertama kali melihat keadaan Reni yang menyedihkan, tanpa menunggu lama dan tidak mengindahkan larangan Randy agar tidak menyentuh Reni, Tommy langsung membawa Reni ke dalam mobil. "Kita berdoa, Mas. Kita doakan Mbak Reni bisa melewati semua ini dan kuat." "Mas gak nyangka kalau Reni bisa melakukan hal semengerikan ini, sayang. Ini semua salah kita, Mas. Kita yang sudah membuat dia kehilangan semangat hidupnya dan memilih jalan yang salah. Tapi sejujurnya akulah yang paling bersalah di sini, Mas." Lirih Wulan perlahan buliran air matanya mengalir. Wulan menyadari keegoisannya, merebut pasangan orang lain meskipun mereka bersama hanya karena kesalahan. Namun semula Wulan menduga semuanya akan berakhir setelah perceraian saja, mengingat bagaimana cerita Tommy tentang Reni selama ini. Tinggal berjauhan saja mampu Reni lakukan. Dan bahkan Reni lebih memilih patuh kepada ibunya dibandingkan kepada Tommy suaminya.
dan perpisahan tidak akan berdampak besar bagi kehidupan perempuan itu. Tapi Wulan salah. Salah besar. Perceraian Tommy dan Reni membuat Reni kehilangan segalanya. Ia benar-benar putus asa dan mulai berlarut dalam kesedihannya, sehingga memutuskan untuk mengakhiri diri spontan. Iya, spontan. Karena itu semua mulai terpikirkan sejak mereka keluar dari ruang sidang pengadilan. Reni merasa tidak sanggup lagi jika harus menjalani kehidupan tanpa adanya Tommy sebagai sang suami. Ini semua salah Mas sayang. Jangan menyalahkan dirimu sendiri, ucap Tommy pelan. Ia menggenggam tangan istrinya dengan lembut, mencoba membuat Wulan merasa tenang. Karena kalau Wulan cemas khawatir akan berpengaruh kepada kandungannya. Di saat mereka mulai terdiam dan suasana menjadi sangat hening, pintu ruang perawatan terbuka dan membuat mereka sontak beranjak dari tempat duduk masing-masing, termasuk dengan Tommy dan Wulan. "Dok, bagaimana keadaan anak saya, Dok?" tanya Maya seraya menyeka air matanya. "Dok, apa mbak saya baik-baik saja, Dok?" "Maafkan saya, Pak, Bu. Kami sudah berusaha semampu dan sebisa kami. Tapi maaf, kami tidak bisa menyelamatkan nyawa pasien," ucap dokter tersebut dengan nada suara yang terdengar sangat menyesal. Apa maksud dokter? Tidak, ini tidak mungkin." Teriakan histeris Maya membuat suasana semakin menyedihkan. Maya berlari masuk ke dalam ruangan. Langkahnya terhenti saat melihat seorang perawat menutup tubuh kaku Reni dengan sebuah kain. Tidak, jerit Maya. Randy yang saat itu berusaha menahan langkah sang ibu ikut menangis. "Tidak, Ren. Tidak, Dok. Jangan tinggalkan ibumu ini, sayang. Jangan tinggalkan ibumu, nak." Maya terus berusaha memanggil nama sang anak, berharap masih ada keajaiban yang membuat Reni kembali bisa bernafas. Namun sayang, itu hanya sebuah harapan semata saja. Reni sudah pergi dalam keadaan hati yang terluka. Di luar ruangan, Tommy terduduk lemas dengan air mata yang perlahan mulai mengalir. Wulan berusaha menenangkan suaminya, walaupun sebenarnya dia juga merasa sedih saat ini. "Mas, Mbak," seru Arum. Tadi Wulan sempat mengabari Arum tentang keadaan Reni, sehingga setelah selesai bekerja, Arum langsung datang ke rumah sakit. "Arum," ucap Wulan dengan pelan, "bagaimana keadaan Mbak Reni? Apa dia sudah sadar?" tanya Arum karena tadi Wulan hanya mengatakan bahwa Reni kecelakaan, namun tidak menjelaskan separah apa lukanya. "Mbak Reni sudah tiada, Rum," lirih Wulan. Arum yang mendengar itu tentu saja merasa terkejut. Ia menghela nafas perlahan dan kemudian menatap ke arah pintu ruang perawatan yang terbuka. Di saat yang bersamaan, Randy keluar dari dalam ruang perawat dan langsung berjalan cepat ke arah mereka. Wajah yang penuh emosi itu membuat Arum mengerti bahwa Randy akan melakukan sesuatu. "Mas," seru Arum seraya menarik tangan Wulan agar menyingkir dari samping sang suami. "Pembunuh!" Randy memukul Tommy dengan sangat membabi buta. Anehnya, Tommy sama sekali tidak melawan dan seolah membiarkan Randy memukul dirinya sepuas hati. Mas, lirih Wulan. Darah yang mulai mengalir dari wajah Tommy membuat dia cemas dan ketakutan. Sementara Arum langsung berlari ke depan guna meminta bantuan kepada petugas keamanan rumah sakit tersebut. "Hentikan, Ren, kamu bisa membunuhnya." Karina berusaha menahan lengan sang suami, namun sayang, ia malah terkena pukulan dan jatuh. "Pembunuh, kamu pembunuh, kamu membunuh Mbakku, pembunuh." "Pak, tolong hentikan, Pak," teriakan Arum. Dua orang petugas keamanan yang datang kemudian langsung menahan Randy agar tidak kembali menyerang Tommy yang sudah terkulai lemas. Mas, dengarkan aku, Mas. Sadar, Mas," ucap Wulan seraya berusaha membuat Tommy membuka matanya. "Rum, tolong panggil perawat sekarang. Mas Tommy butuh perawatan." "Baik, Mbak," ucap Arum sembari berlari.
Sedangkan Randy masih berusaha memberontak agar bisa dilepaskan. Meskipun Tommy sudah terkulai lemas, namun Randy sama sekali belum merasa puas. Nyawa harus dibalas dengan nyawa. Tommy memang tidak membunuh Rennie secara langsung, namun tekanan batin yang Rennie derita adalah perbuatan Tommy. Lepaskan, lepaskan. Pembunuh itu harus mati. Dia harus mati. Pak, tolong tenang Pak. Ini rumah sakit, bukan tempat bertengkar, ucap seorang petugas yang menahan Randy. Dia pembunuh. Minggir, dia pembunuh. Randy akhirnya terkulai lemas. Ia menangis di pelukan Karina. Kesedihan di hatinya mulai terasa semakin menyakitkan, mengingatkan kalau saat ini Rennie sudah tidak bernyawa. Terlebih Maya yang sampai saat ini masih memeluk erat tubuh Rennie yang mulai kaku. Maya benar-benar sangat terpukul akan kepergian Rennie yang sangat mendadak. Tadi pagi ia masih bisa melihat Rennie meskipun wajahnya tanpa senyuman. Maya berpikir setelah berpisah Rennie akan kembali melanjutkan kehidupannya. Namun ternyata tidak. Rennie memilih pergi. Bahkan saat ini Maya belum menyadari kalau dirinya juga bersalah. Semua kesalahan mereka limpahkan kepada Tommy yang dianggap sudah mengkhianati pernikahan. Padahal kalau dulu Maya tidak ikut campur urusan rumah tangga mereka, mungkin semua hal menyakitkan ini tidak akan pernah terjadi. Keesokan harinya, setelah pemakaman Rennie selesai dilaksanakan, suasana rumah Maya masih terlihat cukup ramai karena memang dihadiri beberapa warga kampung. Bude Lasmi dan suaminya serta rekan-rekan bisnis Maya yang mengucapkan belasungkawa secara langsung. Hari itu Maya benar-benar merasa kehilangan. Namun beruntung masih ada teman serta kerabat jauhnya yang memberikan semangat. Berbeda lagi dengan Karina yang sejak pagi sudah sibuk menyiapkan segala hal, terlihat mulai kelelahan. Namun ia tidak punya pilihan lain selain melakukan semua itu, karena saat ini dia adalah satu-satunya menantu di rumah tersebut. Sebagai satu-satunya pembantu dan kebetulan juga adalah seorang menantu perempuan, Karina harus memastikan bahwa hidangan hari ini tidak ada yang kurang. Lelah banget lagi. Dari pagi gak bisa habis ini kerjaan, ucap Karina sembari meletakkan cucian piring ke wastafel. Jangan diletakkan di situ. Cucian piring di belakang semua, tegur Bude Lasmi sembari meraih gelas bersih di samping Karina. Sorry, ada siapa ya? Kok berani sekali mengatur tuan rumah? Saya memang bukan siapa-siapa di sini. Tapi saya dan Mbak Surti yang sudah sangat lelah membersihkan seisi dapur hari ini. Jadi kamu jangan menambah pekerjaan kami, ucap Bude Lasmi yang membuat Karina melebarkan matanya. Memangnya kalian saja yang lelah? Saya juga lelah sekali, bahkan hampir pingsan rasanya, jawab Karina dengan ketus. Baru gitu aja kamu sudah mengeluh. Dulu keponakanku tidak pernah mengeluh meskipun setiap hari melakukan berbagai macam pekerjaan di rumah ini. Tapi jelas saja kalian berbeda. Arumi wanita yang kuat sementara kamu lemah, cibir Bude Lasmi seraya menatap sinis ke arah Karina. Melihat tatapan sinis yang Bude Lasmi layangkan, jelas saja Karina tidak bisa terima. Namun baru saja akan kembali mengeluarkan kata-katanya, Karina sudah dikejutkan oleh teriakan Maya yang melengking. Karina! Karina! Seru Maya dari luar sana. Ada apa sih bu? Teriak-teriak terus, ketus Karina seraya memasang wajah masam. Mana uang kembalian dari pasar tadi? Lasmi bilang semuanya ada sama kamu, ucap Maya seraya menyodorkan tangannya. Karina menghela nafas kasar. Baru saja ia akan menilap uang sisa belanja itu, namun ternyata Bude Lasmi sudah melaporkan karena memang tadi pagi mereka belanja bersama ke pasar. Hanya 200.000 memang, namun itu cukup untuk Karina belikan jajanan dan kuota internet. Sudah beberapa hari ini Karina tidak punya kuota internet, padahal internet adalah satu-satunya hiburan Karina di sana. Meminta uang kepada Rennie saat ini sama saja dengan membuang tenaga percuma. Warga hanya menjual sedikit hasil panen kepada mereka karena di tempat telur harganya jauh lebih mahal. Nih, ucap Karina sembari menyerahkan 2 lembar uang merah tersebut. Ya udah sana ke dapur lagi. Bersihkan rumah jangan sampai ada yang kotor ataupun ada barang yang hilang, titah Maya. Iya bu. Harusnya sebelum meninggal kamu bayar dulu upahku yang 50 juta mbak,
Kalau udah begini siapa yang akan bayar? Ibumu mana mau dia membayarnya? Gerutu Karina dengan pelan. Pasalnya uang 50 juta yang Reni janjikan sebagai upah Karina saat mengantarkan dirinya ke kota belum sempat diberikan. Entah karena lupa atau memang sengaja sehingga sudah beberapa minggu berlalu, Reni sama sekali tidak menyinggung masalah uang tersebut. Karena dia selalu menghabiskan waktu berdiam diri di kamar ataupun tidur dalam waktu yang lama. Karina kemudian kembali masuk, namun kali ini tidak ke dapur, melainkan ke kamar. Di sana ia bertemu dengan sang suami yang sedang duduk termenung di sisi tempat tidur. Loh, kamu di sini, Ren? Bantuin aku, kek. Kerjaanku banyak banget tahu. Keluh Karina seraya berjalan mendekati Randy. Karina harus membersihkan rumah karena hari ini warga yang datang cukup banyak, dan tentu saja membuat rumah mereka sangat berantakan. Meskipun ada Mbak Surti dan Bude Lasmi, namun keduanya tidak membantu terlalu banyak. Maya pasti akan meminta Karina saja yang melakukan semua itu sendirian. Ibumu benar-benar gak kira-kira ngasih kerjaannya, Ren. Dia pikir aku ini robot apa bisa ngerjain semuanya sendiri? Gila aja. Aku yang gak pernah disuruh mama ngerjain pekerjaan rumah dan sangat amat dimanjakan, malah setelah menikah sama kamu udah kayak pembantu gratisan aja. Keluh Karina. Ren, kamu dengerin aku gak sih? Namun ternyata Randy yang asyik dalam lamunannya sama sekali tidak menyadari kehadiran Karina di sana, sehingga membuat Karina kesal dan kemudian plak. Arum, seru Randy saat Karina menepuk pundaknya dengan cukup kuat. Arum nih? Tanya Karina dengan wajah yang langsung berubah memerah. Karin, kamu? Ucap Randy terbata. Iya, ini aku Karina, istri kamu. Kenapa kamu memanggil nama Arum? Jangan bilang kalau kamu sedang memikirkan mantan istrimu itu. Kami belum bercerai. Apa? Apa maksud kamu ngomong kayak gitu? Apa? Setelah melihat Arum berubah semakin cantik, kamu berharap rujuk dan baikan sama dia? Enak saja. Aku gak akan pernah restui. Awas saja kalau kamu macam-macam di belakangku. Ancam Karina. Ia kemudian berlalu dengan sedikit menghentak-hentakan kakinya ke lantai. Sepeninggalan Karina, Randy menghela nafas perlahan dan kemudian beranjak dari tempat duduknya. Jujur saja entah kenapa tadi bayangan tentang Arum kembali terlintas di benaknya. Arum kembali ditemukan namun tidak untuk kembali bersama dengan dirinya. Bahkan surat pengadilan sidang perceraian mereka sudah Randy terima kemarin sebelum mengantarkan Randy ke persidangan. Ada apa ini ya? Kenapa aku malah merasa sedih akan semua ini? Bukankah dulu aku juga menginginkan berpisah dengan Arum? Gumam Randy yang mengusap pelan wajahnya dan berusaha menghalau perasaan yang terasa semakin aneh di dada. Hai Rum, sapa Wulan dengan ramah. Ia menyambut kedatangan Arum di depan pintu rumahnya. Kedekatan Arum dan Wulan memang tidak renggang meskipun karena permasalahan kemarin. Arum sama sekali tidak mau ikut campur masalah pribadi Wulan. Terlebih Wulan sudah dianggapnya sebagai saudara. Hei Mbak, gimana? Sudah baik kan? Tanya Arum seraya berjalan masuk bersama dengan Wulan. Kalau aku udah baik-baik aja sih Rum. Ya feeling better lah. Kalau Mas Tommy belum. Kayaknya dia masih belum bisa melupakan rasa bersalahnya sama mendiang Mbak Reni. Wajar sih Mbak. Mereka pernah bersama selama beberapa tahun. Dan aku harap semua itu gak membuat Mbak marah ataupun merasa cemburu. Ucap Arum yang kemudian duduk di sofa ruang tamu rumah Wulan. Sama sekali aku gak merasakan hal tersebut Rum. Jujur, aku juga merasa sangat bersalah. Dan kami siap menghadapi apapun konsekuensinya, jawab Wulan. Karena memang Wulan dan Tommy saat ini sudah dilaporkan oleh Maya kepada pihak berwajib. Mereka menerima semua itu dengan lapang dada dan sama sekali tidak berniat untuk membela diri nantinya. Baik Wulan maupun Tommy keduanya sama-sama merasa pantas untuk mendapatkan hukuman atas perbuatan mereka yang salah. Mereka memang tidak membunuh Reni, namun perselingkuhan mereka membuat Reni memutuskan untuk mengakhiri hidup.
Semangat Mbak, semua ini akan menjadi penebus dosa kalian. Setidaknya, ya meskipun tidak bisa mengembalikan Mbak Reni. Kamu benar, Rum, jawab Wulan seraya mengelus perutnya yang semakin membesar. Kandungan Wulan sudah mulai memasuki usia ke-8 bulan. Hanya tinggal menunggu 1 bulan saja, maka ia dan Tommy akan segera menjadi orang tua. Sampai saat ini Wulan sangat takut ucapan Reni kala itu menjadi kenyataan. Dirinya memang bersalah, namun ia tetap meminta kepada Tuhan anaknya bisa lahir dalam keadaan selamat dan tidak kurang satu apapun. Bagi Wulan anaknya tidak bersalah dan tidak berhak dihukum atas kesalahan kedua orang tuanya. Jadi kapan persidangan pertama kamu dan Randy, Rum? Tanya Wulan. Senin depan, Mbak. Ya, aku sangat berharap semuanya cepat selesai, Mbak, supaya aku juga bisa bebas dan tidak lagi memikirkan hal-hal negatif. Semuanya akan cepat selesai, Rum. Yang pasti, kalau bisa berpisahlah dengan cara yang baik, sehingga tidak meninggalkan luka lagi. Mbak benar. Aku harus mulai belajar memaafkan dan ikhlas, ucap Arum. Semangat ya. Mbak doakan semuanya berjalan dengan lancar, dan kamu bisa kembali menata kehidupannya yang jauh lebih baik ke depannya. Amin. Terima kasih, Mbak. Semua ini juga tidak akan pernah terlaksana kalau tanpa bantuan Mbak dan Mas Tommy. Kalian sudah sangat berjasa dalam perjalanan hidupku, ucap Arum. Semua ini bukan karena kami, Rum, tapi hadiah atas semua kesabaran dan kesakitan yang pernah kamu rasakan selama bertahun-tahun. Dan kamu berhak mendapatkannya. Arum tersenyum sembari menganggukkan kepalanya perlahan. Terlepas dari perbuatan salah yang Wulan lakukan, dia adalah manusia paling baik yang pernah Arum kenal. Kalau bukan karena kebaikan hati Wulan, mungkin Arum tidak akan pernah sampai di tahap ini. Punya segalanya yang tidak pernah ia punya sebelumnya, mampu membeli apapun yang tidak pernah mampu dibelinya sebelumnya. Manusia memang tempatnya dosa, tapi kita sebagai orang lain tidak berhak menghakimi dosa orang lain tanpa memikirkan bahwa orang tersebut sudah berusaha untuk bertaubat. Bagaimana, Ren? Randy yang baru saja kembali setelah menjual hasil panen warga, kemudian duduk seraya melepas sepatunya. Wajahnya nampak lesu sekali saat ini. Cuma dapat segini, Bu. Harganya turun karena kualitas yang kita dapatkan di bawah standar, ucap Randy. Ia menyerahkan segulung uang kertas berwarna merah kepada Maya. Tentu saja jumlah yang sangat sedikit jika dibandingkan dengan biasanya. Hari ini Randy hanya mampu membawa uang 2 juta rupiah dari satu mobil penuh jagung yang dijualnya kepada pengepul pasar. Dulu uang 2 juta rupiah itu hanya sebagian kecil dari untung yang mereka dapatkan. Namun saat ini para warga mulai berpindah tempat menjual hasil panen mereka kepada Pak Lurah yang bisa memberikan harga cukup sepadan, juga tidak pelit dalam memberikan kasbon di saat para warga belum panen. Ya, mau gimana lagi ya? Ini semua karena Pak Lurah yang sudah buat usaha keluarga kita bangkrut, jawab Maya dengan pelan. Entah kenapa Maya sama sekali tidak berani melawan Pak Lurah secara langsung. Tidak ada yang tahu alasannya karena Maya menyimpannya sendirian. Sabar ya, Bu. Aku janji akan berusaha lebih keras lagi agar usaha kita bisa maju kayak dulu. Tapi yang paling penting sekarang adalah kita harus bisa memenangkan tuntutan kepada Tommy, ucap Maya seraya menyimpan gulungan uang itu ke dalam saku bajunya. Tenang saja, Bu. Kita pasti bisa menang kok. Hibur Randy, pasalnya mereka sudah membayar mahal beberapa pengacara untuk mendapatkan keadilan bagi Reni. Namun rupanya bukan hanya keadilan yang Maya inginkan, melainkan sebagian harta dan sejumlah uang yang bernilai fantastis juga mereka minta sebagai kompensasi. Dan satu lagi, Ren. Apa, Bu? Jangan sampai kamu berpisah dengan Arum. Ibu tidak akan pernah rela kalau kalian berpisah. Apapun caranya, kamu harus pertahankan rumah tangga kalian. Tapi, Bu,
Arum sudah mengajukan gugatan cerai. Bahkan surat panggilan untuk sidang pertamanya sudah ada. Jawab Randy. Tolak. Gunakan kepergian Arum setahun ini sebagai senjata melawan dia. Ibu sangat yakin kalau Arum sebenarnya masih cinta sama kamu. Tapi karena kehadiran Karina saja yang menjadi penghalang bagi kalian untuk bersama lagi. Maksud ibu apa? Ya, menyesal ibu memberikan restu untuk kamu menikah lagi dengan Karina. Ibu pikir kalian akan segera memiliki anak. Tapi sayang, jangankan anak. Kehadirannya bahkan membuat keluarga kita selalu dalam masalah. Cibir Maya. Hari demi hari hidup bersama di rumah yang sama dengan Karina, Maya mulai menyadari bahwa menantu perempuannya yang ini adalah sumber masalah. Terlanjur memberikan restu dan sudah banyaknya masalah yang Karina sebabkan, membuat Maya berpikir bahwa kesalahan terbesar dalam hidupnya adalah menerima kehadiran Karina di rumahnya. Terlebih saat Karina tidak kunjung hamil, Maya semakin yakin kalau ternyata Arum jauh lebih baik dibandingkan dengan Karina sebagai menantunya di rumah ini. Jangan ngomong begitu, Bu. Karina sudah baik selama ini. Dia bahkan patuh kepada semua omongan ibu. Patuh apanya, Ren? Dia masih sering marah-marah dan ngeluh sama ibu kalau kamu gak ada. Ya wajar, Bu. Jangan bandingkan Arumi dengan Karin. Mereka tumbuh lingkungan yang berbeda. Arum terbiasa melakukan pekerjaan berat, ya namun tidak dengan Karina. Ucap Randy yang masih berusaha membela istrinya di depan sang ibu. Hal yang tidak pernah Randy lakukan untuk Arum dulu. Kamu tuh kenapa sih, Ren? Udah kecintaan banget ya sama istrimu yang manja itu. Ibu lebih suka Arum yang menjadi istrimu dibandingkan dengan Karina. Apalagi sampai saat ini istrimu itu tidak juga kunjung hamil. Ucap Maya dengan tegas. Oh, jadi begitu rupanya. Setelah membuat aku kayak pembantu gratisan, sekarang berniat mau mencampakkan aku begitu saja. Begitu? Seru Karina yang keluar dari balik pintu. Karina yang akan mengantarkan teh hangat pesanan Maya datang tepat di saat Maya mencibir dirinya. Rasa marah juga kesal seketika meluap. Karin, lirih Randy. Dengar ya, Bu. Saat ini istrinya Randy adalah aku. Aku yang berhak memberikan saran apakah dia harus menceraikan Arum atau tidak. Jangan mentang-mentang yang melahirkan maka ibu merasa berhak mengatur Randy sampai dewasa. Oh tidak. Randy sudah punya istri. Dan istrinya hanyalah aku sampai kapanpun itu. Emosi Karina yang meluap membuat wajahnya memerah. Randy berusaha menahan tangan Karina namun segera ditepis oleh perempuan muda tersebut. Lepas gak? Gak usah pegang-pegang tanganku. Awas saja kalau kamu patuh sama ibumu ini. Aku gak akan pernah tinggal diam. Ancam Karina. Hei, jaga sopan santunmu, hardik Maya. Ibu yang harusnya jaga mulutmu. Sudah tua bukannya tobat, ini malah nambah dosa aja kerjaannya. Urusan rumah tangga anak selalu saja diikut campuri. Ya suka-suka saya. Randy anak saya dan saya berhak sekali membantu dia mendapatkan kebahagiaannya. Sampai saat ini kamu bahkan belum bisa memberikan keturunan kepada anakku. Padahal dulu Arum sudah pernah hamil bahkan sampai 2 kali. Yang artinya kamu mungkin saja mandul. Ucap Maya tak mau kalah. Dan dek. Perkataan Maya menoreh sedikit luka di hati Karina. Benar kalau sampai saat ini dirinya memang belum hamil. Namun itu bukan karena mandul, melainkan Karina belum siap memiliki anak sebelum rencananya berhasil dijalankan. Arum memang pernah hamil dan melahirkan. Tapi kedua anaknya tidak ada yang selamat. Bahkan anak kecil itu tahu kalau mereka bakalan punya nenek mirip seorang penyihir. Makanya memilih untuk pergi saja. Sungut Karina dengan berani tanpa sedikit pun rasa takut. Meskipun tatapan Maya sungguh mengerikan untuk dilihat saat ini. Jaga bicaramu perempuan mandul. Kalau sudah mandul ya mandul saja kamu. Aku gak mandul, Bu. Ya kalau gak mandul kenapa kamu belum hamil juga? Padahal kalian sudah menikah lebih dari 1 tahun. Bahkan sudah hampir 2 tahun lamanya. Tanya Maya yang membuat Karina terdiam. Karina menghela nafas dengan kasar. Ditatapnya sang mertua dengan tatapan yang tajam. Jika selama ini Karina mencoba bersabar demi mempertahankan pernikahannya dengan Randy, namun tidak hari ini. Ucapan mandul yang Maya berikan memang menyakitkan. Namun Karina tidak mungkin berkata jujur, karena itu hanya akan membuat dirinya semakin dipojokkan oleh sang mertua. Baiklah, silakan kalau ibu bersikeras.
Tapi aku juga bisa melakukan satu hal yang bisa membuat kalian kalah di persidangan kasus Mas Tommy dan Mbak Reni. Ucap Karina yang membuat Maya dan Randy sontak mengalihkan pandangan ke arahnya. Karin, ucap Randy. Aku akan jadi saksi yang meringankan tuntutan kalian kepada Mas Tommy di pengadilan. Aku akan bilang kalau perpisahan mereka bukan hanya karena perselingkuhan, tapi karena ikut campur ibu yang selalu melarang Mbak Reni tinggal bersama dengan suaminya. Dan juga akan melaporkan perbuatan kejam ibu kepada aku dan Arum. Apa maksud kamu, ha? Dasar perempuan sinting, lirih Maya dengan suara yang terdengar gugup. Ingat ya Bu, aku bukan Arum yang mudah untuk kalian bego-begoin. Aku tidak tumbuh untuk selalu mengalah. Kalau ibu masih bersikeras meminta Randy dirujuk sama Arum, maka siap-siap saja ibu akan malu di depan pengadilan. Dan mungkin juga akan pulang dengan tangan kosong, ujar Karin seraya tersenyum tipis. Karin, cukup. Jaga sopan santunmu, dia ibuku. Jangan meninggikan suara di depan ibu, Karin, teguh Randy. Tatapan tajam Maya membuat Randy mengerti bahwa sang ibu sudah mulai marah. Namun wajahnya memucat seolah bahwa saat ini ancaman Karin cukup mempengaruhi dirinya. Jadi hanya aku yang bersikap sopan sama ibumu. Kamu gak lihat kalau ibumu ini selalu memperlakukan istrimu dengan buruk? Aku mohon Karin, bagaimanapun dia ibuku, tolong hormati dia, Karin, ucap Randy memohon. Namun Karin tidak peduli. Bahkan amarahnya semakin meluap saat melihat Maya yang nampak tersenyum tipis. Maya merasa dibela oleh Randy, dan ia tentu saja tidak bisa terima oleh itu. Cukup sudah dia mengalah, dan sudah saatnya untuk kembali menunjukkan sikapnya yang sebenarnya. Aku tahu kalian meminta uang dan harta, kan? Bukan semata-mata mencari keadilan buat Mbak Reni. Padahal sebenarnya Mas Tommy dan istrinya saat ini bisa dikatakan tidak bersalah. Jadi siap-siap saja kalau kalian kalah. Setelah selesai dengan perkataannya dan berhasil membuat Maya terdiam tak berkutik, Karina kemudian masuk ke dalam rumah dan meminum segelas teh hangat yang seharusnya ia hidangkan kepada Maya. Namun ia nikmati sendiri sembari menonton siaran televisi. Kamu lihat, Ren? Kamu lihat istrimu itu? Berani sekali dia mengancam ibu seperti ini. Dan kamu tidak membela ibu. Bukannya aku tidak mau membela ibu, tapi ibu sendiri juga tahu kalau Karina dan Arum itu beda, jawab Randy seraya masuk juga ke dalam rumah. Maya kini hanya mampu menggerutu sendiri. Tanpa diberitahu juga, Maya sebenarnya sangat tahu kalau Karina tidak mudah untuk ditaklukkan. Karina keras kepala dan mampu melawan apapun ucapan Maya yang dianggapnya tidak masuk akal. Kamu harusnya gak bersikap kayak tadi sama ibu. Kasihan ibu sudah tua, Karin. Bersikaplah sedikit baik sama ibu. Saat ini ibu baru kehilangan satu anaknya, dan wajar saja kalau dia ingin sekali memberikan yang terbaik buat anaknya yang tersisa, ucap Randy yang membuat Karina langsung terkesiap. Apa maksud kamu dengan ingin memberikan yang terbaik? Tanya Karina. Ya, ibu ingin membuat anaknya bahagia. Bahagia? Bahagia dengan rujuk lagi sama mantan istrimu itu maksudnya? Bahagia itu? Hardi Karina. Sayang, udahlah, gak usah panggil aku sayang-sayang. Ingat ya Ren, aku bisa membuat kalian menderita seumur hidup kalian. Mungkin saja saat ini mama dan papaku masih sibuk dan belum bisa kesini. Tapi kalau mereka tahu aku diperlakukan buruk, bukan tidak mungkin kamu dan ibumu masuk penjara seumur hidup kalian. Papaku bisa melakukan sesuatu yang tidak akan pernah kalian bayangkan, ancam Karina. Karin, apalagi? Kamu tidak paham apa yang ibu maksudkan. Maksud ibu sebenarnya itu baik. Kamu lupa saat pertama kali datang ke rumah ibu, kamu disambut baik oleh ibu. Iya, itu dulu. Dulu sebelum sikap asal ibumu aku tahu. Kalau saja tahu ibumu akan berubah menjadi menyebalkan ini, mana mungkin aku mau tinggal di rumah ini terus menerus, ucap Karina seraya bergidik ngeri. Apa ibumu tidak juga sadar kalau kepergian Mbak Reni adalah karena sikap egoisnya? Imbuh Karina kembali. Tolong jangan masukkan ke dalam hati ucapan ibu tadi.
Mungkin saja ibu masih belum bisa melupakan Mbak Reni. Apa hubungannya Mbak Reni yang sudah meninggal dengan rujukannya kamu sama Arum sih? Aku kadang bingung sama jalan pikiran kalian. Aneh tapi nyata, ucap Karina seraya menggelengkan kepalanya perlahan. Randy seketika terdiam. Ia sadar baru saja mengatakan kalimat yang salah dan memicu amarah Karina. Jujur saat ini dirinya mulai memang tidak terlalu menyukai perpisahan yang Arumi ajukan. Namun Randy masih terlalu takut untuk mengatakannya. Terlebih dia juga malu kepada Arum karena dulu pernah dengan sombongnya ingin membuang Arum. Kenapa diam? Jangan bilang kalau kamu juga mau balikan sama perempuan itu. Randy sontak menggelengkan kepalanya perlahan. Mana mungkin dirinya berkata jujur kepada Karina saat ini. Hal tersebut hanya akan menambah masalah baru di antara mereka. Awas saja kalau kamu berani macam-macam. Ya enggak, aku mandi dulu, ucap Randy seraya berjalan masuk menuju ke kamar mereka. Enak-enak saja mau macam-macam sama aku. Awas saja, tunggu sebentar lagi kalian akan bertekuk lutut kepadaku. Dan aku tidak akan pernah memberikan sedikit pun kebahagiaan saat itu semua datang kelak. Gumam Karina seraya tersenyum tipis. Pagi sekali Arum sudah bersiap. Hari ini adalah sidang perceraiannya dengan Randy yang pertama. Arum sebenarnya merasa bahagia. Namun entah kenapa rasa gugup masih saja menjalar. Meskipun ini adalah hari yang sangat ditunggunya sejak setahun yang lalu. Sebenarnya dulu bisa saja Arum langsung mengajukan gugatan cerai terhadap Randy. Namun saat itu Arum belum mampu dalam segala hal, termasuk dalam mengendalikan perasaannya sendiri. Kedatangan Karina sebagai calon istri suaminya terlalu mendadak dan bahkan tidak pernah Arumi duga sebelumnya. Dan saat itu perasaan cinta Arum terhadap sang suami masih sangat besar. Semuanya akan baik-baik saja, Arum. Kamu harus yakin. Karena setelah ini akan ada kehidupan yang jauh lebih baik menunggu di depan sana. Gumam Arum sembari kembali mematut dirinya di depan cermin. Hari ini penampilan Arum cukup sederhana. Ia memakai setelan blazer berwarna navy dengan dalaman kemeja putih yang membuat dirinya nampak berkelas. Baju yang kemarin sempat dibelinya saat pergi bersama dengan Wulan ke pusat perbelanjaan. Wulan mengatakan bahwa Arum harus tampil memukau di depan sang mantan suami. Arum kemudian menyematkan sebuah anting kecil di telinganya sebagai pemanis tampilan. Tak lupa sebuah kalung bermatakan berlian kecil juga ikut menghiasi leher jenjang Arum saat ini. Setelah merasa cukup dengan penampilannya saat ini, Arum lantas bergegas menuju ke pengadilan agama yang berjarak hampir 2 jam dari tempatnya tinggal. Sementara bagi Randy jaraknya hampir 3 jam lebih dan dia sudah berangkat sejak tadi. Waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang, persidangan baru saja selesai dilakukan. Dan semuanya mulai keluar dari ruang sidang, termasuk dengan Arum. Arumi menghentikan langkahnya saat Karina menghadang. Senyum tipis nampak menghiasi wajah Karina saat ini. Tak hanya sendirian, ada Randy di samping Karina saat ini. Keduanya tampil dengan mesra. Bahkan tangan Karina memeluk erat lengan Randy. Tidak terlihat kehadiran Maya di sana, karena memang Karina melarang Maya untuk ikut bersama mereka. Randy sejak tadi diam-diam memperhatikan penampilan Arum. Hatinya kembali bergetar saat melihat Arum di sana. Senyuman dan suara lembut Arum seolah kembali dirindukan olehnya. Ada apa? Tanya Arum. Gak ada apa-apa. Cuma mau mengingatkan kamu agar tidak goyah dan terus melanjutkan persidangan ini sampai kalian benar-benar berpisah. Karena kamu harus ingat satu hal. Kalau suamiku sudah tidak ingin lagi kembali sama kamu, ucap Karina dengan percaya diri. Mendengar perkataan Karina, Arum sontak saja tersenyum. Dan tentunya senyuman Arum membuat Karina merasa heran. Kenapa kamu tersenyum? Memang ada yang lucu? Lucu sekali malahan. Dan kamu tenang saja Karina, karena sampai semuanya selesai, aku tidak akan pernah berubah pikiran. Perpisahan kami akan tetap terlaksana.
Dan tentunya aku sudah tidak tertarik kepada suamimu, jawab Arum dengan tegas. Sombong sekali kamu sekarang, Arum, ucap Randy. Terserah kalian mau menganggapnya sebagai apa. Namun yang pasti aku sudah sangat yakin akan perpisahan ini. Baguslah kalau begitu, seru Karina sembari kembali mengeratkan pelukannya terhadap sang suami. Dan kalau boleh aku memberikan saran, sebaiknya kalian tidak perlu lagi datang ke persidangan, supaya proses perceraian ini bisa cepat selesai, ucap Arum dengan senyum yang tergambar di wajahnya. Karena memang proses perceraian akan semakin mudah dan cepat apabila salah satunya tidak datang. Dan Arum sangat berharap kalau Randy tidak akan pernah datang lagi setelah hari ini. Arum kemudian memilih pergi dari sana, membuang-buang waktu percuma hanya demi meladeni sikap kekanakan Karina yang ingin membuat dia merasa cemburu. Itu sungguh membosankan. Suasana pagi masih terasa sangat dingin. Udara sejuk menusuk-nusuk ke tulang membuat siapa saja akan kembali menarik selimutnya tinggi-tinggi. Namun tidak dengan Randy. Hari ini dia bangun lebih awal dan bahkan sudah mandi, walaupun udara dingin terasa semakin menusuk. Randy bahkan sudah berpakaian rapi dan siap untuk sarapan. Hari ini persidangan kedua perceraian dengan Arum akan dilaksanakan. Randy merasa sedikit gugup, namun juga senang karena akan kembali bertemu dengan Arum di sana. Randy kemudian beranjak keluar kamarnya, menemui sang ibu yang sudah menunggu untuk sarapan bersama di meja makan. Randy sengaja berjalan perlahan, berniat tidak membangunkan sang istri yang masih tertidur pulas di atas ranjang mereka. Hari ini Maya yang akan menemani Randy ke persidangan. Bahkan Randy tidak memberitahukan jadwal sidang perceraiannya kepada Karina karena permintaan Maya. Mana istrimu? Tanya Maya. Masih tidur, Bu. Dasar pemalas. Sudah sesiang ini dia masih tidur, cibir Maya. Biarkan saja, Bu. Lebih baik kalau hari ini Karina bangunnya siang. Kita bisa pergi ke persidangan tanpa harus berdebat dulu dengan dia, ucap Randy seraya meraih piring yang Maya sodorkan untuknya. Kamu benar juga, Ren. Ibu bahkan sudah sangat malas berdebat dengan istrimu itu. Pokoknya hari ini kita harus bisa membujuk kembali Arum. Ibu yakin Arum masih mau? Kita hanya perlu membujuk agar hatinya kembali tersentuh, ujar Maya. Sampai saat ini Maya masih sangat yakin kalau Arum mau kembali sebagai menantunya. Ia lupa bahwa selama menjadi menantu di rumah itu Arum sama sekali tidak pernah dihargai. Bahkan kehadiran Arum di sana dianggapnya hanya menumpang. Arum harus membayar mahal atas makanan yang tidak layak setiap harinya. Wah. Mau kemana ini kok sudah rapi sekali pagi-pagi? Tegur Karina yang membuat Maya dan Randy terkesiap. Karina menarik kursi di samping Randy dan langsung duduk. Ia meraih segelas air putih dan meneguknya secara perlahan. Kok kamu udah bangun, sayang? Kenapa? Kamu mau pergi ke persidangan itu lagi? Gak boleh, jawab Karina dengan tegas. Kenapa gak boleh? Randy harus hadir di sana supaya persidangannya bisa cepat diselesaikan. Benar kan, Ren? Ucap Maya seraya melirik ke sang anak. Ibu ini gimana sih? Justru kalau mau persidangan itu cepat selesai, Randy gak boleh datang ke sana sampai persidangan selesai. Kecuali kalau kalian ada niat terselubung kalian. Karina melirik sang suami dan mertuanya secara bergantian. Senyum tipisnya membuat Maya dan Randy ikut saling menatap. Intinya Randy harus pergi hari ini. Iya sayang, ibu juga mau ikut hari ini dan kamu di rumah saja dulu. Tolong jagain rumah ya, karena nanti beberapa warga yang panen mau antar hasil panennya ke sini. Tolong kamu terima ya, aku gak mau. Dan kamu gak boleh kemana-mana, jawab Karina dengan suara yang terdengar tenang. Sayang, kamu udah budek atau gimana sih, Ren? Aku sudah bilang kalau kamu gak boleh kemana-mana hari ini. Kamu lupa ya Arum bilang apa? Ngapain sih masih mau ke sana? Kemana harga diri yang kalian junjung tinggi itu? Tanya Karina seraya melirik ke arah Maya yang kini terdiam. Namun Karina tahu hati Maya tentu saja sedang menggerutu. Namun Karina tidak peduli. Keputusannya sudah bulat kalau hari ini Randy tidak boleh menghadiri persidangan lagi.
apapun alasannya dan meskipun harus melawan perintah Maya. Jaga sopan santunmu, Karin. Berani sekali kamu meninggikan suara di depan suamimu sendiri. Ibu juga harusnya gak usah terlalu ikut campur masalah rumah tangga kami. Kenapa? Ibu masih mau berumah tangga juga? Kalau memang iya, menikah saja, Bu. Biar ibu gak ganggu rumah tangga orang lain. Karin, hardik Randy. Loh, kenapa? Ada yang salah memangnya dengan ucapanku? Aku bener dong kalau memang ibu mau menikah lagi itu lebih baik. Biar dia sibuk sama suaminya dan gak ganggu kita. Tapi mustahil juga sih ada yang mau sama modelan penyihir kayak gini. Piur. Segelas air putih hangat berhasil membuat wajah Karina basah. Maya yang tidak tahan akan ucapan Karina menyeramkan air yang seharusnya diminum olehnya. Bu, lirih Randy, ia sungguh terkejut akan adegan tersebut. Apa-apaan sih ibu ini? Jerit Karin histeris. Ia beranjak dari tempat duduknya sembari mengelap mukanya dengan tangan. Bu, kenapa sampai seperti ini sih? Tanya Randy kepada sang ibu yang kini nampak tersenyum puas. Ibu cuma lagi ngajarin dia supaya bisa bersikap sopan santun pada pemilik rumah ini. Sudah tahu hanya menumpang di sini malah nggak tahu diri. Sindir Maya. Karina yang semula sibuk membersihkan wajahnya dari buliran air yang masih mengalir sontak berhenti. Sejujurnya ia sudah tidak kaget lagi akan ucapan bahwa dirinya hanya menumpang di sana. Berulang kali Karina sudah pernah katakan bahwa dirinya tidak menumpang di sana. Dan mana mungkin bisa disebutkan menumpang karena kehadirannya di rumah sebagai menantu, yang artinya juga adalah keluarga. Namun entah kenapa baik kepada Arum dulu ataupun Karina saat ini, Maya selalu mengatakan bahwa menantunya hanya menumpang tinggal di sana, bahkan memberikan beban kepada mereka. Tangan Karin kemudian meraih segelas teh hangat. Dan tanpa rasa takut sedikit pun, segelas teh hangat itu sudah mendarat di wajah serta baju sang mertua yang sudah rapi. Karin! Hardik Randy. Kenapa, Ren? Aku cuma lagi ngajarin ibu kamu supaya bisa bersikap baik dan memanusiakan menantunya ini. Jawab Karina yang membuat Maya semakin emosi. Dasar menantu sialan, perempuan tak tahu malu. Pergi kamu dari rumahku, pergi! Usir Maya. Namun bukannya takut ataupun merasa kaget, Karina malah kembali duduk dan bersikap sangat tenang. Ia bahkan menyilangkan kedua tangannya di dadanya. Aku gak akan kemana-mana, Bu. Ini rumah suamiku dan aku istrinya. Tidak berhak untuk diusir. Ini rumahku. Terserah, tapi menurutku ini rumah suamiku. Jawab Karina. Urus istrimu itu, Randy. Ibu muak sekali melihat wajah tidak tahu malu dan licik ini. Hardik Maya kepada sang anak dan kemudian beranjak dari sana. Maya memilih kembali ke kamarnya dalam keadaan basah dan marah. Penampilan yang semula sudah rapi kini kembali berantakan. Dan Maya harus mengulang membersihkan diri karena yang Karina siramkan bukan air biasa, melainkan teh manis hangat yang kini mulai lengket di tubuhnya. Kemarahan Maya sama sekali tidak membuat nyalinya menghilang. Karina merasa ini tidak seberapa dari kemarahan-kemarahan yang pernah dihadapinya sebelum Maya. Karin, apa-apaan sih kamu? Tanya Randy saat ini terlihat sangat frustasi. Tatapan matanya sendu, ia seolah tengah cemas akan sesuatu. Semua ini gak akan terjadi kalau ibumu gak memulai duluan menyiramkan air kepadaku. Dan aku hanya membela diri saja, sayang. Jadi apa salahnya? Tapi gak perlu sampai seperti ini, Karin. Semakin hari kamu semakin gak sopan sama ibu. Ibu sudah tua, Karin. Setidaknya sebagai yang lebih muda kita harus menaruh rasa hormat. Terus, kamu maunya aku gimana? Mengalah seperti Arum dulu? Mengalah dan berusaha ikhlas saat ibumu dengan semena-mena menyakitiku? Enak saja. Aku bukan Arum. Dan aku tidak akan pernah membiarkan orang lain bersikap kurang ajar kepadaku. Meskipun dia jauh lebih tua. Tegas Karina. Randy yang mendengar ucapan panjang Karina hanya mampu menghela nafasnya perlahan. Ia mengusap kasar wajahnya, meja makan di hadapannya kini sudah kacau. Ada genangan air yang tersisa di mana-mana. Pertengkaran Maya dan Karina yang terjadi hampir setiap hari terkadang membuat Randy pusing. Bahkan Randy lebih sering memilih untuk pergi rumah daripada harus menyaksikan perdebatan sang ibu dan istrinya itu.
Karina yang memiliki sikap sangat jauh berbeda dengan Arum tentunya menimbulkan suasana baru di rumah mereka. Bahkan semenjak kepergian Reni, Karina mulai bersikap leluasa dan berani melawan. Sementara di sisi lain, proses persidangan perceraian Arum dan Reni sudah selesai dilaksanakan. Hari ini semuanya berjalan jauh lebih cepat karena Reni tidak hadir di sana. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.